Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada saat ini kita berjumpa lagi dalam video kali ini bersama dengan saya, Erlin Kristiani Gea, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Tuemberua, Kabupaten Nias Utara. Video kali ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam modul 3.1, yaitu demonstrasi kontekstual dengan topik pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Pada pengambilan keputusan dilema etika ini, saya akan mewawancarai beberapa pimpinan-pimpinan sekolah, yaitu yang pertama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tuemberua, Bapak Yunifati Gea SPD. Yang kedua, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 071024 Tanayao oleh Bapak Kaubali Gea SPD. Dan yang ketiga adalah Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tuemberua oleh Bapak Koera-era Telembanua, Sarjana Pendidikan. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi. Saya Erlin Kristiani Gea sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 tahun 2024 dari SMA Negeri 1 Tuemberua, Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan ini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah saya, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tuemberua, Bapak Yunifati Gea. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, kalau kabar kita pada siang hari ini dalam keadaan sehat-sehat. Baik Pak, puji Tuhan. Izin Bapak, saya akan menyita waktu Bapak beberapa menit ke depan. Dalam hal ini untuk menyelesaikan tugas kami dalam program guru penggerak. Apakah bisa ya Bapak? Ya, boleh Bu, boleh, silakan. Baik Pak. Tentu dalam satuan sekolah kita ini Bapak adalah sebagai pimpinan. Ya. Dan dalam hal ini tentu banyak hal yang Bapak jumpai, terutama dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan atau sebagai pemimpin. Dan beberapa hal yang saya tanyakan ke Bapak sebagai pengalaman Bapak sebagai pimpinan di satuan sekolah kita dalam hal pengambilan keputusan Bapak. Yang pertama, mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau berupa bujukan moral? Ya, sebagai pimpinan di sekolah kita tercinta ini, SMA Negeri 1 Tuemberua, memang banyak dilema yang kita hadapi di lapangan, terutama dalam penanganan masalah atau penanganan kasus yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan ini adalah merupakan satu dilema kepada seorang pimpinan yang dalam mengantisipasi, ya, mencari solusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kadang kita mengalami dilema, ya, dilema etika atau bujukan moral dalam penanganan masalah. Artinya di dalam kasus ini, pada dilema etika ini adalah ketika kasusnya itu benar, ya, sama-sama benar atau kedua-duanya benar, maka inilah yang kita alami yang disebut dengan dilema etika. Tetapi kalau dalam penanganan kasus yang kita hadapkan, yang dihadapkan pada kebenarannya, yang satu benar dan yang satu salah, inilah yang kita sebut dengan bujukan moral. Nah, jadi itu ada dua yang kita hadapi di lapangan dalam penanganan kasus. Berarti Bapak ya, benar vs benar, ya, dan benar vs salah. Ya, itu ya.
Udah luar biasa ya Pak. Ya. Jadi yang pertanyaan kedua Bapak, mungkin selama ini Bapak menghadapi masalah. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak atau di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi dalam menghadapi kasus seperti begini, apabila kedua-duanya sama-sama benar, ya, biasanya ya kita melaksanakan identifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut dengan kita mengedepankan istilahnya kepada kepentingan orang banyak daripada kepentingan orang pribadi. Jadi itu yang kita laksanakan di lapangan. Jadi kita harus mengidentifikasi ya, pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan atau dalam kasus tersebut. Dan begitu juga jika kita menghadapi kasus yang sama benar-benar, ya sama-sama benar, ya biasanya itu ya kita akan melakukan ya identifikasi secara mendalam ya terlebih dahulu ya. Kita mau melihat ya siapa-siapa yang terlibat dalam permasalahan atau dalam kasus tersebut, sehingga kita mengambil keputusan itu berdasarkan azas keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan antara yang satu. Jadi Terima kasih. Saya lanjutkan ya Bapak. Ya, silakan. Tentu dalam hal ini dalam pengambilan keputusan mungkin ada beberapa langkah-langkah ya, atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, dalam penanganan permasalahan atau penanganan kasus, ya, hal-hal yang perlu kita perhatikan di sana adalah siapa saja yang terlibat. Ya. Tentu dalam hal ini kita identifikasi kenapa permasalahan itu bisa terjadi dan siapa ya yang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan mencoba mempertimbangkan beberapa warga sekolah ya, mengenai permasalahan tersebut, mulai dari yang menangani ya, masalah kepada kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, sehingga dengan beberapa warga sekolah yang terlibat sehingga ada solusi ya, di dalam penanganan kasus tersebut. Nah, jadi itu kira-kira. Oke Pak, baik, saya lanjutkan Bapak. Ya. Barangkali dalam hal pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini kita ini, hal-hal apa sajakah yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya. Jadi di dalam pengambilan keputusan dalam penanganan ya etika ini adalah kita harus berprinsip yang berdasarkan kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi, tapi kita lihat ya kepentingan orang banyak. Ya, apakah memang kasus itu berterima dengan ya semua ya. Kalau memang tidak berterima berarti itu dalam pengambilan keputusan ada yang salah. Nah, jadi kita harus memperhatikan ya keputusan itu yang berdasarkan kepentingan orang banyak dan tidak ada yang dirugikan. Jadi pertanyaannya agak banyak sedikit. Ya, tidak apa-apa, silakan Bu. Oke, pertanyaan yang berikutnya Bapak. Ya. Dalam hal ini mungkin dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin, barangkali ada hal-hal yang merupakan tantangan bagi Bapak sebagai pemimpin. Apa saja Bapak? Ya, jadi tantangan yang kita hadapi adalah terutama dalam mengambil satu keputusan. Jadi kalau kita tidak hati-hati, tidak mempertimbangkan, tidak mencari solusi, maka bisa saja permasalahan itu ya kita salah ya, dalam mengambil satu tindakan. Tetapi kalau memang kita sudah mencari ya, informasi dari pihak-pihak terkait, ya, mencoba mempertimbangkan kepada teman-teman dalam penanganan kasus itu, ya sudah pasti keputusan yang kita ambil pasti benar.
Tapi kalau memang tidak mau ya kita tanya, maka itu adalah tantangan kepada kita. Bisa-bisa ya kita disalahkan, ya kita salah mengambil satu keputusan. Berarti apa perlu adanya kehati-hatian? Ya, kehati-hatian dalam mengambil satu keputusan. Artinya kita harus mengidentifikasi dari mana sumbernya, bagaimana proses terjadinya Ya, itu. suatu masalah kasus. Berikutnya ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah istilahnya ini waktu atau sudah menjadwalkan apabila suatu kejadian itu diselesaikan secara langsung atau secara di tempat atau bagaimana Pak? Gimana Ya, prosedurnya? ya, jadi untuk penanganan sebuah kasus atau sebuah masalah memang ada masalah itu masalahnya ringan. Seandainya permasalahan atau sebuah kasus itu terlalu ringan, ya bisa kita selesaikan dalam waktu tertentu. Misalnya hari ini ada masalah, ada kasus, kalau memang ringan ya permasalahannya, maka kita tuntaskan pada saat itu. Tetapi kalau memang kasus itu berat, sulit, maka kita tidak bisa mengambil satu keputusan pada hari itu juga, tetapi kita harus menelusuri lebih jauh, ya, mencari akar permasalahan itu dan siapa-siapa yang terlibat, ya, sehingga ya kita butuh waktu ya dalam menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Kalau kita terburu-buru di dalam mengambil satu keputusan yang sifatnya kasusnya itu adalah berat, artinya sudah saya katakan sebelumnya tadi bahwa kita salah mengambil keputusan. Itu kalau terburu-buru kita langsung putuskan, ya itu. Nah, tetapi kalau kita mengkaji, ya mencari, ya tertentu permasalahan, walaupun dia butuh proses waktu beberapa hari, ya tapi ya, keputusannya mungkin tidak akan sia-sia. Nah, itu langkah-langkah. Berarti sesuai dengan tingkat kasusnya, ya, dengan beratnya. Betul. Oke, Pak. Berikutnya Bapak, yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus kriminalitas ini? Ya, jadi dalam hal itu ya kita membutuhkan ya seseorang yang biasanya ya yang memiliki ya kedekatan emosional. Ya, itu yang kita harapkan di sini bagi orang-orang yang mengalami permasalahan, sehingga misalnya dalam mengambil keputusan itu ya misalnya bisa dapat terselesaikan, sehingga orang yang kita libatkan ya kita lihat dari lingkungan kasus tersebut. Nah, itulah faktor-faktor yang bisa membantu kita ya. Yang kita lihat adalah orang-orang yang terlibat dalam kedekatan emosional dengan orang yang mengalami suatu permasalahan. Oke Pak, panjang lebar yang saya tanyakan ini yang terakhir. Ya, silakan. Dari semua yang telah disampaikan, baik itu pembelajaran atau bagaimana mulai pengambilan keputusan dan pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang untuk mengambil keputusan. Ya, jadi pengalaman kita di sini adalah ya kita harus belajar. Kita harus belajar di dalam pengambilan satu keputusan. Kenapa? Karena kalau kita tidak belajar dalam mengambil satu keputusan, bisa saja ada pihak-pihak yang dirugikan dalam pengambilan keputusan. Jadi motivasi kita di sini adalah ya kita harus belajar. Ya, karena penanganan kasus atau penanganan masalah itu adalah ya sudah saya katakan tadi ya berbeda-beda. Ada yang sifatnya ringan, ada yang sifatnya berat. Nah, tentu dalam mengambil keputusan dalam hal ini ya kita harus lebih hati-hati sehingga tidak ada yang merugikan. Jadi kita harus belajar lebih mendalam lagi ya bagaimana dalam mengambil satu keputusan ya, yang terjadi dalam satu institusi.
Jadi itu yang bisa kita ambil dulu ya, kita lebih belajar lagi. Baik Bapak, terima kasih atas pengalaman Bapak yang Bapak ceritakan, dan semoga pengalaman Bapak ini bisa kami terapkan juga ya di kemudian hari. Dan saya berterima kasih sama Bapak sudah meluangkan waktu Bapak beberapa menit, dan pada saat ini kita cukupkan untuk pembicaraan kita Bapak. Sekali lagi saya berterima kasih sudah meluangkan waktu. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang semuanya. Di sini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pemberuang untuk melaksanakan atau melakukan wawancara dalam hal menyelesaikan tugas demonstrasi dalam program guru penggerak angkatan 10. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya Bapak? Kabar baik tentunya. Yang luar biasa Pak. Ngomong-ngomong, Bapak menjabat sebagai kepala sekolah sudah berapa lama ya Bapak? Di SMP 1 saya menjabat kurang lebih 2 tahun, tapi di SMP sebelum ini kurang lebih 3 tahun. Jadi ini sudah mau ke 5 tahun. Sudah 5 tahun. Luar biasa ya Pak, sudah cukup lama. Ya, baiklah Pak. Tentu dalam hal ini saya akan mewawancarai Bapak. Dalam hal ini sebagai pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan sebagai pimpinan di sekolah ini, dan beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bapak. Silakan. Baik, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Bu. Dalam hal menentukan kasus dilema etika dan rujukan moral, saya simpel saja. Kalau kasus itu yang menimbulkan dilema atau pilihan sulit dan karena kedua-duanya baik, nah itu mungkin yang disebut dengan dilema etika karena kedua-duanya baik. Tetapi ketika kasusnya dihadapkan pada pilihan antara yang satu benar dan yang satu salah, maka itulah yang disebut dengan rujukan moral. Oke, berarti kasus yang Bapak identifikasikan itu adalah merupakan dilema etika dan rujukan ya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih, sudah luar biasa yang Bapak lakukan. Terus selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Dalam hal ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama. Artinya ini sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya, baik Bu. Untuk kasus yang memang sama-sama benar, ya memang agak rumit, tetapi kita di situ dalam mengambil satu keputusan, maka biasanya kami melakukan identifikasi yang mendalam terlebih dahulu. Nah, melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam suatu kasus tersebut dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan orang banyak dan tidak merugikan salah satu pihak. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Ya Bu. Apa saja langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Biasanya langkah-langkah yang kita ambil, yang pertama itu mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi yang sebenarnya, kemudian menganalisisnya,
siapa yang salah dan siapa yang terlibat, dan pelanggaran hukum apa dan aturan apa yang dilanggar di situ. Lalu hal-hal apa saja juga yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang kami anggap efektifnya itu dengan mempertimbangkan keputusan itu, dipertimbangkan untuk kepentingan orang banyak dan tidak ada yang merasa dirugikan. Saya teruskan ya Pak. Ya, Bu. Ini ada banyak sedikit pertanyaan dari sini. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak sudah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika dilema ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tergantung dari jenis masalahnya, Bu. Berat atau ringannya masalah. Jika masalahnya ringan, bisa langsung diselesaikan di waktu yang sama. Tetapi apabila masalah atau kasusnya agak berat, berarti membutuhkan beberapa waktu dengan mempertimbangkan, menganalisis, mengidentifikasi, dan melihat siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Jadi hal-hal apa saja juga yang selama ini Bapak lakukan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ya? Ya, tantangannya memang ini di kasus dilema dan rujukan moral ini tantangannya memang agak unik. Kenapa? Karena kita harus mengambil keputusan yang sama-sama benar. Nah, tetapi harus memilih salah satu mana yang lebih kita prioritaskan. Di situ tantangannya dalam memilih mana yang akan kita pilih. Nah, tetapi kami biasanya mengambil keputusan itu berdasarkan prioritas utama tanpa merugikan juga pihak yang lain. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak juga dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentu ada. Seseorang yang bisa membantu mempermudah itu adalah orang-orang yang dekat dengan orang yang mengalami masalah. Jadi kita butuh orang ketiga, nah sehingga masalah ini mudah untuk kita identifikasi dan kita menganalisis dan memahami masalah ini. Sehingga mudah bagi kita untuk memutuskan apa keputusan yang ingin kita ambil. Baik, pertanyaan yang terakhir Bapak. Kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang memang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini? Baik Bu, di sini dalam masalah dilema etika dan rujukan moral ini menuntut kami untuk lebih banyak belajar. Nah, untuk mengambil satu keputusan dengan meminimalisir seseorang atau pihak-pihak yang dirugikan. Nah, meskipun terkadang dalam mengambil keputusan tidak memuaskan semua pihak, namun setidaknya kita bisa meminimalisir akibat yang lebih besar. Sama seperti yang tadi, bahwa kita memprioritaskan kepentingan banyak orang dibanding dengan individual. Jadi demikian. Jadi demikian juga Bapak pertemuan kita, dan semoga keputusan atau pelajaran yang Bapak dapatkan dari pertemuan kita ini bisa berjalan dengan baik dan bisa diterapkan ke depan untuk lebih bijaksana lagi. Ya. Terima kasih sudah saya sita waktunya Bapak, dan sudah Bapak berikan waktu juga untuk menemani kami dalam hal ini. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Selamat pagi, salam sejahtera, salam dan bahagia buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Herlin Kristiani Gia sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan wawancara bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 071024 Tanayae bersama dengan Bapak Faubali Gia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Sehat, baik Bu. Ya, puji Tuhan. Baik Bapak, saya akan meminta waktu Bapak sebentar dalam hal menyelesaikan tugas kami ini di guru penggerak. Apa boleh Bapak? Silakan Bu. Oke. Baik Pak. Ngomong-ngomong, Bapak sebagai kepala sekolah di SD ini sudah berapa lama ya Bapak? Ya, kalau kita di sini dipercayakan oleh pemerintah kurang lebih 3 tahun Bu. 3 tahun ya, sudah luar biasa lamanya ya Bapak. Ya Bu. Oke, tentu kan Bapak dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan di sekolah itu barangkali banyak tantangan, banyak kasus yang Bapak hadapi, benar kan? Benar. Iya. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak mendapatkan atau dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Bu, terima kasih. Kami akan mencoba memberikan penjelasan kepada Ibu bahwa di sekolah kita itu yang dikatakan bahwa dapat kita mendapatkan kasus-kasus baik itu di pihak guru dan siswa. Namun dengan demikian dapat kita identifikasi kasus ini menjadi 2, yaitu benar vs benar yang dinamakan etika dan benar vs salah yang dinamakan moral. Jadi itulah 2 kualifikasi atau 2 kategorinya itu sebagai kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak, barangkali selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Ya. Jadi ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya, dalam mengambil keputusan di sekolah yang sama-sama benar, artinya pada kegiatan tersebut perlu kita mengambil keputusan dengan seksama, dengan adil, di mana dilihat dulu faktanya. Jadi sehingga nanti masalah-masalah tersebut atau kasus tersebut dapat kita selesaikan dengan baik. Demikian Bu. Oke. Lalu Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Oh begitu. Ya, prosedur atau langkah-langkah yang kita lakukan selama ini yaitu kita melakukan penyelesaian kasus-kasus tersebut dengan menggunakan berbagai metode Bu. Pertama, kita gunakan penelitian tentang fakta-fakta kasus yang terjadi, sehingga dengan kita melihat nanti kasusnya maka dapat kita selesaikan dengan baik. Demikian Bu. Oke. Terus Bapak, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oh ya Bu ya, hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil kebijakan agar efektivitas pengambilan keputusan dalam pelaksanaan penyelesaian kasus etika ini, yaitu kita datangkan kita gunakan berbagai metode tadi, yaitu pemangku kepentingan atau dengan cara musyawarah, baik itu Bapak Ibu guru, komite kalau lebih tinggi dia dengan lingkungan sekolah, dan
apabila kasusnya agak lebih tinggi, maka kita akan memberikan kesempatan kepada atau mengkomunikasikan kepada atasan kita dinas pendidikan. Demikian Bu. Oke Pak. Selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikan sendiri di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk seperti apa sih yang Bapak jalankan? Oke Bu, terima kasih. Kalau masalah penjadwalan dulu, saya rasa tidak ada Bu, karena kasus ini kita tidak duga kapan terjadi. Jadi seandainya kasus ini dapat saya selesaikan sendiri sebagai kepala satuan pendidikan, maka dengan cepat-cepat saya selesaikan dengan mengambil hikmat dan kebijakan yang tepat. Jika masalahnya agak rumit sedikit, maka akan kita hadirkan beberapa fakta, ya, fakta, dan juga akan kita menantakan sebagai musyawarah dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman yang lain, sehingga penyelesaiannya nanti tidak ada yang bisa dirugikan. Demikian Bu ya. Oke Pak. Yang berikutnya Bapak ya, mohon maaf agak banyak sedikit. Tidak apa-apa Ibu. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Oh ya, faktor-faktor atau yang mempermudah kita mengambil keputusan dalam kasus etika ini adalah pertama, kita melaksanakan satu pembuktian kasus-kasusnya dulu, kita kenal kasus-kasusnya. Setelah itu apabila kasusnya itu berat, maka kita ambil musyawarah dengan Bapak Ibu guru di satuan pendidikan, sehingga dapat kita mempermudah mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Terima kasih Bu. Dan secara bersama dengan Bapak Ibu guru ya? Iya, iya Bu. Oke. Baik Bapak, yang terakhir. Ya. Dari semua hal yang disampaikan, Iya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Oke, terima kasih Bu. Pertama dulu saya sampaikan kepada Ibu bahwa setiap kasus etika ini pasti satu sama lain tidak ada yang puas, bagaimanapun itu. Namun dengan demikian kita sebagai pimpinan sekolah meminimalisir dengan adanya tadi musyawarah. Kesimpulan atau yang menjadi target kita adalah dapat juga berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru sekolah. Dua keputusan ini dapat dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat bersama, sehingga terjadi keseimbangan sebuah keputusan. Tidak ada yang bisa kita rugikan satu dengan sama yang lain. Demikian Bu penjelasan, kira-kira penjelasannya. Oke Pak, baik. Jadi saya berterima kasih Bapak atas pengalaman Bapak yang Bapak ceritakan, bagaimana cara mengambil keputusan dalam masalah atau kasus-kasus dilema etika ini. Ya. Jadi semoga pengalaman ini bisa juga kami dapatkan, kami bisa terapkan, dan juga Bapak bisa lebih menerapkannya lagi dalam hal pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bapak. Jadi demikian saja pertemuan kita Bapak. Sekali lagi saya berterima kasih sudah meminta waktu Bapak. Tidak apa-apa. Semoga Tuhan membalaskan yang lebih terbaik buat Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu.